Besok kalian sudah mulai masuk sekolah ya. Tapi sekolahnya home learning lagi. Nggak apa ya, kita enjoy aja. Nah, hari ini Kak Pilih mau main bola nih. Sepak bola. Lihat kan bajunya Kak Pilih apa nih? Brasil. Wah, siapa yang paling hebat di Brasil? Kalau yang legendnya nih itu Ronaldo, Pele, Ronaldinho. Wah, itu orang-orang yang hebat mainnya ya. Sampai Brasil bisa memenangkan banyak sekali kejuaraan. Hari ini Kak Pilih nggak main bola sendirian, tapi Kak Pilih akan ditemani. Kita panggil ya, Kak Alex. Aduh, Kak Alex munculnya ngagetin ya. Kak Alex, kita main bola yuk hari ini. Nah, nih, tapi sebelum kita main bola, harus pemanasan dulu dong biar ototnya nggak kaku. Kita pemanasan dulu ya. Ayo Kak Alex, kita nyanyi tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Semuanya ikut ya. Ayo bangkit berdiri, kita pemanasan sama-sama. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Tanganku ke depan dan digoyang-goyang. Sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan. Bersama-sama bahu Kak. Bahuku ke depan, bahuku ke belakang. Bahuku ke depan dan digoyang-goyang. Sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan. Bersama-sama pinggul. Pinggulku ke kanan, pinggulku ke kiri. Pinggulku ke kanan dan digoyang-goyang. Sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan. Bersama-sama kaki Kak. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang. Kakiku ke depan dan digoyang-goyang. Sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan. Bersama-sama. Wah, kita sudah pemanasan. Tangan, bahu, pinggul, kaki sudah. Sekarang kita mau jump into the light. Oke, semuanya ikut ya. Kita jump into the light. Jump into the light. Run away from what's not right. Jump out of the dark. Run to Jesus, give him your heart. Sekali lagi. Jump into the light. Run away from what's not right. Jump out of the dark. Run to Jesus, give him your heart. He is the light. He is the light. He is the light. The light. He is the light. He is the light. He is the light. The light. Jump into the light. Run away from what's not right. Jump out of the dark. Run to Jesus, give him your heart. Oke, Adik, kita sudah pemanasan. Wah, kalian udah ngos-ngosan. Udah siap mau mulai cerita. Nah, Kak Alex, tunggu dulu ya. Habis selesai Kak lihat cerita sekolah minggu, nah kita akan main bola sama-sama. Nih Kak Alex, catch. Oke. Bye. Wah, adik-adik, lumayan ya, sudah olahraga. Wah, sudah olahraga, badannya udah terasa panas ya, kita udah pemanasan. Adik-adik tahu nggak? Ada satu pertandingan yang dicatat di dalam Alkitab. Tapi ini bukan satu pertandingan yang adil. Adik-adik bayangkan kalau pemain sepak bola dalam satu tim itu ada berapa orang? Ayo, siapa yang tahu? 11 orang, betul. Makanya namanya kesebelasan sepak bola. 11 orang anggota. Nah, 11 orang anggota dalam satu tim melawan 11 orang anggota dari tim lain. 11 versus 11. Itu baru adil. Nah,
Sekarang bayangkan kalau yang di sini cuma 1 orang versus 11 orang yang di sini. Adil nggak ya? Coba yang di sini 1 orang ini pemain Brasil yang hebat. Misalnya Ronaldo. Wow, yang hebat. Ronaldo dia jadi kiper, menjaga gawang. Kemudian dia juga jadi striker. Jadi yang pencetak golnya. Kemudian dia juga jadi defense. Yang backnya itu. Kemudian dia juga jadi swing back. Dia juga jadi center. Dia juga jadi sweeper. Semuanya itu dilakukan oleh Ronaldo seorang diri. Di versus dengan kelompok timnya, misalnya Juventus atau kelompok yang lain. Nah, itu bermain dengan tim yang lengkap. 11 orang. Kira-kira hasilnya bagaimana? Kak Pilia yakin sekali Ronaldo dari Brasil pasti kalah. Nggak mungkin 1 orang bisa mengalahkan 11 orang segitu banyaknya. Nah, di dalam Alkitab ada satu cerita yang lebih tidak masuk akal. 1 orang versus 850 orang. Kira-kira menang apa kalah? Kalau melihat dari kemampuan, Ronaldo dilawankan dengan tim yang lain, mungkin Ronaldo kemampuannya masih dia hebat ya. Tapi 1 dibanding 850 orang di dalam Alkitab, kita tidak bandingkan dari kemampuannya. Tapi kita bandingkan dari siapa Allah di belakangnya. Siapa Allah yang dipercaya oleh mereka. Jadi waktu itu bangsa Israel dalam masa yang sangat sulit. Mereka mengalami masa kekeringan luar biasa. Di mana-mana mata-mata air kering. Tanaman-tanaman tidak dapat tumbuh. Sungai-sungai kering. Saat yang susah. Kenapa? Karena ternyata sekali lagi mereka jatuh ke dalam dosa yang sama. Yaitu apa? Seperti yang minggu lalu Kak Pilia ceritakan. Menyembah berhala. Sekali lagi bangsa Israel jatuh pada dosa menyembah berhala. Dan kali ini yang menyebabkan mereka menyembah berhala adalah raja mereka sendiri. Menyedihkan ya. Raja Ahab, raja orang Israel waktu itu. Dia menikah dengan ratu yang bernama Ratu Isabel. Ratu yang sangat jahat. Ratu yang menyebalkan, nyebelin. Makanya namanya Isabel kali ya. Nah, Ratu Isabel ini dia mempunyai banyak dewa-dewa Baal dan dewa-dewa Asyera. Dan saat dia menikah dengan Raja Ahab, dia bawa semua dewa-dewanya masuk ke Israel. Raja Ahab ikut menyembah dewa Asyera dan dewa Baal itu. Maka orang-orang Israel semua juga ikut menyembah dewa-dewa itu. Sangat menyedihkan. Maka Tuhan menghukum Israel dengan kekeringan. Tidak ada hujan yang turun selama bertahun-tahun. Adik-adik, saat itu Tuhan memakai seorang nabi sebagai perantaraannya, yaitu Nabi Elia. Nabi Elia diutus Tuhan untuk membawa bangsa Israel ini berbalik kembali kepada Tuhan. Meninggalkan berhala-berhalanya, meninggalkan dewa-dewa Baal dan Asyeranya. Kembali pada Tuhan. Nah, waktu itu Nabi Elia, dia pergi ke bangsa Israel. Dia bilang begini, bangsa Israel, berbaliklah kepada Allahmu. Kalau memang Tuhan itu Allah yang benar, sembahlah Dia. Tapi bangsa Israel tidak ada seorang pun yang meresponi. Akhirnya Nabi Elia membawa semua bangsa Israel beserta Raja Ahab dan juga 850 dewa-dewa dari Raja Ahab yang disembah oleh orang-orang ini. 850 nabi, dewa Baal dan dewa Asyera. Mereka pergi ke atas gunung yang bernama Gunung Karmel. Di situ akan diadakan sebuah pertandingan. Bukan pertandingan siapa yang kuat, bukan pertandingan siapa yang benar,
tapi pertandingan Allah siapa yang patut disembah. Allah siapa Allah yang benar dan yang satu-satunya Allah yang hidup itu. Maka kemudian Nabi Elia membawa bangsa Israel naik ke Gunung Karmel. Nabi Elia berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Nabi Elia membuat sebuah pertandingan antara 1 versus 850 orang. 1 Nabi Elia versus 850 Nabi Baal dan Asyera. Nabi Elia bilang gini, siapkan 2 ekor lembu. 1 untukku, 1 untuk dewa-dewa itu, 1 untuk nabi-nabi Baal. Maka kita olah lembu itu menjadi korban persembahan. Kemudian silakan kamu bikin mezbah persembahan. Dan kemudian kamu minta pada Allahmu, minta pada dewamu untuk menurunkan api dari langit. Dewa mana, Allah mana yang bisa menurunkan api dari langit? Itulah Allah yang hidup yang kamu sembah. Nabi Elia menantang seperti itu. Maka nabi-nabi Baal itu mendirikan mezbahnya. Pasang batu-batu, taruh kayunya, kemudian mereka taruh yang lembu yang setelah dipotong-potong yang sudah disiapkan di atas mezbahnya. Kemudian mereka mulai memanggil nama dewa mereka. Dari pagi, ya dewa, turunkan api dari langit. 850 nabi itu semua berteriak seperti itu. Ya dewa, turunkan api dari langit. Apakah ada yang terjadi? Dari pagi sampai siang tidak ada yang terjadi. Maka akhirnya Nabi Elia bilang, lebih keras lagi. Mungkin dewamu sedang tidur, mungkin dewamu sedang ngelamun, mungkin dewamu sedang jalan-jalan. Coba kamu panggil lebih keras. Ya dewa, turunkan api dari langit. Tidak ada api yang turun. Teriak lagi mereka lebih keras. Dewa, turunkan api dari langit. Bahkan adik-adik tahu, mereka melukai diri mereka sendiri dengan pedang dan tombak. Darah bercucuran. Dengan harapan apa? Kalau Allahku, kalau dewaku itu melihat aku luka-luka, melihat badanku berdarah, pasti nanti dewaku itu merasa kasihan, lalu menurunkan api dari langit. Sampai sore menjelang petang, ya dewa, turunkan api dari langit, sambil teriak-teriak, sambil lukai badan-badannya sendiri. Tidak ada sesuatu apapun yang terjadi. Waktu sudah habis, sekarang giliran Nabi Elia. Maka Nabi Elia mengambil mezbahnya, dia susun 12 batu menurut suku Israel, 12 suku Israel. Dia atur batu-batunya, kemudian dia atur kayu-kayu bakarnya di atasnya, kemudian dia atur lembu yang telah dipotong-potong untuk menjadi korban persembahan. Tetapi ada sesuatu yang aneh. Waktu itu Nabi Elia membuat parit seperti got kecil di sekeliling mezbahnya. Jadi mezbah itu digali sekelilingnya itu. Kemudian dia mengeluarkan satu perintah yang malah lebih aneh lagi. Dia menyuruh orang-orang mengambil 12 ember atau 12 buyung air. Padahal waktu itu masak pada musim-musim kekeringan. Air itu benda yang sangat berharga. Nabi Elia buang-buang air kalau sampai gagal. Tapi dia tetap siramkan 12 ember air ke mezbah itu. Mezbah itu basah kuyup, bahkan yang namanya batu, kayu semuanya terendam air. Parit sekelilingnya itu semuanya terkena air. Adik-adik tahu kan, kalau air kena api, bisakah terbakar? Nggak bisa. Malah kalau ada kebakaran kita siram pakai air. Air itu memadamkan api. Tapi Elia, kenapa kamu malah bikin semuanya penuh dengan air dan mau membakar? Bagaimana caranya? Adik-adik, setelah semuanya siap,
Maka Elia kemudian dia berdoa kepada Allah. Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel. Pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel. Dan bahwa aku ini hamba-Mu. Dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku. Supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan. Dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Itu doa Nabi Samuel. Tiba-tiba, bus, adik-adik tahu, turun api dari langit dan membakar semua mezbah yang dipersiapkan oleh Nabi Elia itu. Adik-adik, batu, kayu, daging korban, bahkan sampai air yang mengelilingi mezbah itu semuanya habis terbakar dijilat oleh api. Bayangkan, Allah kita kuasanya sungguh luar biasa. Sesuatu yang kita anggap tidak masuk akal, tidak mungkin. Kamu hanya satu orang, Nabi Elia, melawan 850 nabi-nabi Baal. Tapi Allah kita itu yang membuat segalanya mungkin. Dia turunkan api dari langit ke atas mezbah yang basah kuyup. Dan menyala dan terbakar habis. Wow, adik-adik kita lihat respon bangsa Israel. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Adik-adik, api dari langit itu bukan hanya membakar korban persembahan itu, tapi api itu juga membakar hati setiap bangsa Israel. Mereka yang jahat, mereka yang sudah berlaku serong, mereka yang sudah menduakan Tuhan, mereka yang menyembah berhala. Pada saat itu, saat mereka melihat pekerjaan Tuhan, berbaliklah hati mereka. Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Adik-adik, kalau hari ini Tuhan juga ingin membakar hatimu. Kamu yang mungkin sering melakukan hal yang tidak baik, kamu yang mungkin sering berlaku nakal, sering serong hatinya, sering tidak taat pada Tuhan. Maka saat Tuhan menunjukkan kepadamu, ini loh pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Berbaliklah kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Allah kita Allah yang benar, Allah kita Allah yang hidup, Allah kita Allah yang berkuasa. Bukan tentang berapa banyak orang yang meminta berdoa. Tapi Allah itu sendiri Allah yang berkuasa melakukan hal-hal yang bahkan tidak bisa kita pikirkan. Adik-adik, ceritanya belum selesai. Karena setelah itu Nabi Elia berkata, hujan akan turun. Tuhan akan menurunkan hujan dari langit atas bangsa Israel. Dan benar adik-adik, tidak lama kemudian langit kelam dengan awan badai. Hujan yang sangat deras turun. Hujan pertama mereka sejak bertahun-tahun masa kekeringan. Adik-adik, saat hatimu kembali kepada Tuhan, saat hatinya orang-orang Israel berbalik kembali pada Tuhan, maka Tuhan tunjukkan keajaibannya. Tuhan menolong mereka dari masa kekeringan, turunkan hujan atas Israel. Adik-adik, ayat hafalan kita 2 Samuel 7 ayat 22. 2 Samuel 7 ayat 22. Sebab itu Engkau besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Siapkan bejana untuk Tuhan. Kita akan nyanyikan sebuah lagu, Open the Eyes of Our Heart, Lord. Biarlah kiranya Tuhan membuka hati kita kembali kepada Dia. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes
my heart, I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out our power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah kami yang benar, Allah kami yang kudus, Allah kami yang sungguh berkuasa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena Engkaulah yang menjadi Allah kami yang kuat Tuhan. Dan kami percaya saat hati kami kembali kepadamu, saat kami taat kepada apa yang Engkau perintahkan, Engkau menolong kami melalui hari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami sudah beribadah pada hari ini. Biarlah kiranya ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, pimpinlah untuk hari-hari kami ke depan. Kami yang akan memulai home learning kami. Kami akan memulai sekolah kami kembali. Tuhan tolong kami, jagai kami, sertai kami, mampukan kami melewati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai, dan jangan lupa tetap ingat selalu pesannya Kak Pilia. Stay safe, stay healthy, stay at home. Don't forget to keep praying, and God bless you all. Bye-bye.